Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jilul Qur'aniul Farid, Magister Humaniora, dosen pendidikan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Dompu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkenaan dengan RPS yang sudah saya rancang, mata kuliah terjemah Arab Indonesia dengan kode PBA KK 2115, masuk pada rencana pembelajaran semester, yaitu RPS. Di sini ada rencana pembelajaran semester, ada visi perguruan tinggi, ada visi program studi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah terjemah Arab Indonesia tulis ini ada sekitar 7 poin yang saya rumuskan. Saya hanya akan membacakan 2 saja. CPL yang pertama menunjukkan sikap religius, jujur, amanah, teliti, dan bertanggung jawab dalam kegiatan penerjemahan teks Arab, teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara tertulis sesuai kaidah akademik dan etika profesi. Poin kedua dari CPL, menginternalisasi nilai etika akademi dan profesionalisme dalam penerjemahan, termasuk kejujuran ilmiah, diberikan penghargaan terhadap makna teks sumber, serta tidak melakukan distorsi makna dalam proses alih bahasa. Adapun selanjutnya terdapat CPMK, ada 4 poin CPMK yang sudah saya susun, yang saya bacakan satu saja, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, serta teknik penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia sebagai landasan dalam proses alih bahasa secara tertulis. Setelah CPMK, kita beranjak pada sub CPMK. Sub CPMK yang saya cantumkan sebanyak 11 poin. Sub CPMK yang saya cantumkan sebanyak 14 poin. Saya bacakan 3 saja. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan pengantar ilmu penerjemahan Arab Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup, konsep dasar, dan urgensi ilmu penerjemahan Arab Indonesia dalam konteks akademik dan profesional. Yang ketiga itu, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, perkembangan, dan kontribusi penerjemahan Arab Indonesia terhadap pembangunan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peradaban Islam. Jadi kalau saya jelaskan semuanya, sub CPMK yang saya tulis sebanyak 14 poin ini, maka waktunya tidak akan cukup. Berikutnya deskripsi singkat, saya baca singkat saja. Mata kuliah terjemah Arab Indonesia tulis dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dalam menerjemahkan berbagai jenis teks berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia secara tertulis dengan baik, benar, dan komunikatif. Di bawahnya terdapat bahan kajian atau materi pembelajaran. Ada kurang lebih 14 bahan ajar yang saya siapkan, termasuk kontrak perkuliahan dan pengantar ilmu penerjemahan Arab Indonesia, sejarah dan perkembangan penerjemahan Arab Indonesia, hakikat, tujuan, dan prinsip dasar penerjemahan, dan kompetensi penerjemahan dan etika penerjemahan, dan seterusnya. Dari 14 bahan ajar ini, tentu saja saya mengambil referensi yang relevan dengan bahan ajar yang saya cantumkan di sini. Contohnya di sini saya mengambil tulisannya Al-Farmawi yang berjudul Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya. Yang kedua ada Al-Khuli yang berjudul Dictionary of Theoretical Linguistics. Kemudian yang ketiga ada Al-Wasilah yang berjudul Linguistik Suatu Pengantar. Selanjutnya kita beranjak atau kita masuk pada pembahasan sub CPMK. Pada pertemuan pertama sub CPMK
yaitu kontrak perkuliahan, konsep dasar, dan urgensi ilmu penerjemahan Arab Indonesia dalam konteks akademik dan profesional. Di sini indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan, ruang lingkup konsep dasar, dan urgensi ilmu penerjemahan Arab Indonesia dalam konteks akademik dan profesional. Kemudian kriteria dan bentuk rubrik soal tes pilihan ganda. Bentuk pembelajarannya yaitu memperhatikan dan berdiskusi. Bahan kajiannya kontrak perkuliahan adalah dokumen kontrak perkuliahan, kemudian ada masuk pada materi yaitu definisi terjemah Arab Indonesia dan peta konsep terjemah Arab Indonesia. Setelah pertemuan pertama, maka kita beranjak pada pertemuan selanjutnya, sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, perkembangan, dan kontribusi penerjemahan Arab Indonesia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peradaban Islam. Indikatornya adalah terdapat dua indikator. Yang pertama, mengidentifikasi sejarah dan perkembangan terjemah Arab Indonesia tulis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh utama terjemah Arab Indonesia tulis beserta kontribusinya. Tapi sebelum masuk pada tokoh-tokoh utama yang berjasa menerjemahkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Indonesia, perlu kiranya nanti mahasiswa itu mengulik sejarah penerjemahan di dunia Arab. Misalnya kalau ada karya-karya ilmiah atau karya-karya tulisan atau teks berbahasa Arab, itu pertama kali diterjemahkan itu menggunakan bahasa apa? Mungkin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Persia. Lalu kemudian setelah banyak penerjemahan itu dilakukan ke bahasa-bahasa asing yang lain, baru kemudian masuk ke bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini saya akan menampilkan media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang sudah saya. Kemudian yang selanjutnya itu mahasiswa mampu menganalisis hakikat, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar penerjemahan Arab Indonesia secara tepat. Ini pada sub CPMK keempat. Penilaiannya itu yang pertama, indikator menguraikan hakikat, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar penerjemahan Arab Indonesia secara tepat. Kriteria dan bentuk rubrik soal tes pilihan ganda. Kemudian yang kedua, rubrik penilaian makalah dan aktivitas saat presentasi. Kemudian selanjutnya, bentuk pembelajaran. Mahasiswa membentuk kelompok dengan anggota yang berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, berbeda suku, asal, berbeda gaya belajar, dan beda kemampuan membaca referensi. Kemudian berdiskusi, memperhatikan, berpikir kritis, dan berpendidikan. Nah, di sini pada bentuk pembelajaran terdapat unsur moderasi beragamanya. Secara implisit di sini terkandung unsur moderasi beragamanya, di mana mahasiswa membentuk kelompok dengan anggota yang berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, berbeda suku, asal, berbeda gaya belajar, dan berbeda kemampuan, dan seterusnya. Bahan kajian yaitu materi tentang hakikat, fungsi, dan unsur-unsur terjemah Arab Indonesia tulis. Setelah sub CPMK tadi sudah dibahas, saya ingin memaparkan metode pembelajaran dan bentuk kegiatan. Di sini saya jelaskan, pembelajaran dilakukan dengan kuliah tatap muka dengan beragam metode, strategi, dan pendekatan. Nah, setiap pertemuan, semua mahasiswa membuat laporan sesuai materi yang sudah dibagi berdasarkan kelompok yang telah dipilih. Nah, di sini diskusi dan tanya jawab oleh semua mahasiswa. Semua mahasiswa melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian pada akhir pertemuan nanti akan ada feedback dari saya sebagai dosen pengampu berkenaan dengan proses kegiatan perkuliahan selama 1 semester berlangsung. Di sini ada rencana evaluasi pembelajaran. Terdapat asesmen tertulis, asesmen lisan, asesmen tugas karya tulis, dan asesmen mata kuliah yang diselenggarakan setiap semester meliputi tugas penyusunan makalah, perhitungan nilai akhir untuk mahasiswa yang memenuhi syarat mengikuti ujian. Terdapat penilaian asesmen di sini tertulis juga. Kemudian ada aspek penilaian. Aspek penilaian ini sangat penting sebagai acuan kita untuk menentukan nilai berapa saja yang akan kita berikan kepada mahasiswa berdasarkan kategori-kategori yang sudah dirumuskan di RPS ini. Begini, terdapat unsur penilaian. Yang pertama itu tugas mandiri atau kelompok, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester,
Kemudian kita lihat juga dari keterampilan itu menyelesaikan kasus atau proyek atau tugas terjemah. Kemudian ada soft skills, kreativitas, gagasan, kedisiplinan, presentasi, dan partisipasi. Berikutnya, sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan atau PAP dengan konversi sebagai berikut. Interval nilai tertinggi itu 91 sampai 100 dengan bobot 4, huruf A, kategori amat baik, kriteria lulus. Ada nilai 86 sampai 90, bobot 3,7, huruf A, amin, kategori amat baik, kriteria lulus. Yang ketiga ada 81, nilai 81 sampai dengan 85, bobotnya 3,3, B+, kriteria baik. Yang paling buruk adalah kurang dari 55 nilainya, bobotnya itu 0, hurufnya E, kriteria sangat kurang baik. Kemudian berikutnya terdapat kontrak perkuliahan. Ya, kontrak perkuliahan ini meliputi manfaat mata kuliah. Kontrak perkuliahan itu yang pertama itu identitas mata kuliah. Ya. Kemudian yang kedua ada manfaat mata kuliah, ada deskripsi perkuliahan, ada kompetensi dasar, ada organisasi materi. Ya, poin-poinnya sudah tertulis di situ. Ada strategi perkuliahan, ada materi atau bacaan perkuliahan. Kemudian yang ketujuh itu ada tugas. Yang kedelapan itu penilaian. Nah, nilai akhir diterapkan dengan mengacu pada buku pedoman akademik Stai Al-Amin Dompu, yaitu sebagai berikut. Yang kesembilan, waktu atau jadwal dan materi kuliah. Di sini saya cantumkan ada 16 poin sesuai dengan jumlah pertemuan. Sini bisa dibaca. Saya baca 2 saja di pertemuan materi kajian. Di pertemuan kedua materi kajian ada sejarah dan perkembangan penerjemahan Arab Indonesia. Referensinya adalah Muhammad Al-Khuli dengan bukunya yang berjudul Dictionary of Theoretical Linguistics. Kemudian ada punyanya Yusuf, pengantar ilmu terjemah Arab Indonesia. Kemudian yang kedua ada hakikat, tujuan, prinsip dasar penerjemahan. Referensinya adalah Catford, A Linguistic Theory of Translation. Adapun berkenaan dengan rancangan tugas mahasiswa, ya, atau RTM, di sini saya menyusun kurang lebih ada 5 tugas, 5 kategori tugas. Yang tugas yang pertama itu penyusunan makalah. Penyusunan makalah berdasarkan tujuan, uraian tugas, ada objek tugas, batasan pengerjaan tugas, metode dan acuan tugas, dan ada deskripsi luaran tugas. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, misalnya pada tujuan tugas nih, tujuan tugas itu memperkaya pemahaman mahasiswa dengan konsep berkaitan dengan materi perkuliahan sesuai dengan sub CPMK melalui pengkajian berbagai sumber atau literatur, melatih kemampuan menerjemahkan, kritis, kreatif, dan kerjasama. Dalam uraian tugas ada poin objek tugas, ya. Di sini menyusun makalah tentang topik 1, sejarah dan perkembangan penerjemahan Arab Indonesia, 2, teknik dan prosedur penerjemahan Arab Indonesia. Kemudian yang selanjutnya batasan pengerjaan tugas merupakan produk hasil kreativitas mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreativitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat futuristik dan memberi manfaat bagi orang lain, bangsa dan negara. Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada dosen pengampu. Nah, jadi ketika ada tugas, itu petunjuk atau cara pengerjaan tugas itu akan dijelaskan langsung oleh dosen pengampunya kepada mahasiswa. Kemudian ada metode atau cara dan acuan tugas. Nah, tugas dikerjakan secara berkelompok mengacu pada buku-buku terjemahan yang relevan atau referensi-referensi yang relevan dengan materi perkuliahan terjemah Arab Indonesia. Kemudian panduan penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan template di Stai Al-Amin Dompu. Kemudian di kriteria penilaian, di sini ada sistematika, isi, pembahasan, rujukan, dan partisipasi anggota. Ada 5 kriteria penilaian.
Yang paling besar bobotnya yaitu partisipasi anggota sebanyak 25%. Yang paling sedikit adalah sistematika sebanyak 15%. Isi bahasa dan kerapian serta rujukan itu masing-masing 20%. Kemudian tugas yang kedua yaitu kuis 1. Di situ ada tugas, tujuan tugas, uraian tugas, objek tugas, batasan pengerjaan tugas, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya beranjak pada tugas yang ketiga yaitu presentasi makalah. Presentasi makalah sama dengan uraian-uraian sebelumnya, cuman ada perbedaan-perbedaan tentang teknis, misalnya di uraian tugasnya, di kriteria penilaiannya, dan lain-lain. Yang ketiga masih pada bagian tugas 4 yaitu ujian tengah semester. Seperti biasa ya, objek tugasnya itu mengerjakan soal tes esai untuk mengukur pencapaian indikator pada sub CPMK 1. Metode atau cara yaitu menjawab atau menyelesaikan pertanyaan tugas yang tertuang dalam naskah soal UTS, dikerjakan secara mandiri. Sifat tugas close book, dikerjakan selama 100 menit. Kriteria penilaian mengacu pada pedoman perskoran atau rubrik UTS. Tugas yang kelima yaitu menguji pemahaman konsep dan kemampuan menerapkan dalam situasi lain materi kuliah sesuai indikator pada sub CPMK 8-9. Objek tugas itu mengerjakan soal tes pilihan ganda untuk mengukur pencapaian indikator. Kemudian deskripsi luaran tugas, lembaran jawaban mahasiswa. Kriteria penilaian jawaban benar skor 1, jawaban salah 0. Kemudian tugas ke-6 atau UAS. Ini adalah tugas terakhir. Tujuan tugas menguji pemahaman konsep dan kemampuan menerapkan dalam situasi lain materi kuliah sesuai indikator. Kemudian objek tugasnya mengerjakan soal tes esai untuk mengukur pencapaian lain indikator. Batasan pengerjaan tugas menulis jawaban sesuai soal esai yang diberikan. Kemudian ada kriteria penilaian mengacu pada pedoman persekolah rubrik UAS. Yang ketiga adalah kriteria penilaian mengacu pada pedoman persekolah atau rubrik UAS. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan rencana perkuliahan semester mata kuliah terjemah Arab Indonesia tulis. Saya cukupkan sampai di sini presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.